Bayu, bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Beli di mana tuh? Ini juga bagus kan? Luar negeri ya? Bukan dong, Bayu. Ini semua produk UMKM lokal Indonesia. Ini UMKM lokal? Wow, kalau begitu kita harus beli produk-produk lokal nih. Harus. Supaya ekonomi kita jadi kuat, mengantisipasi ancaman resesi kan? Betul, bangga banget ya. Bangga buatan Indonesia, semuanya keren. Iya makanya, mereka ada di sini. Ada, ayo ngobrol yuk sama mereka. Oh ada? Ada. Tapi kita sapa pemirsa dulu ya. Yuk, bye. Ayo. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan. Nah hari ini kita berjumpa untuk membahas sesuatu yang sudah menjadi headline di mana-mana. Yaitu resesi global di tahun 2023. Jadi sudah menjadi bayang-bayang di depan mata, akankah Indonesia menjadi salah satu yang mengalami resesi global? Nah itu akan kita cari tahu jawabannya. Iya betul sekali Bayu dan juga pemirsa, tentu kita akan bahas lebih lanjut. Karena kita sering sekali ya sekarang dengar resesi. Betul. Apa sih sebetulnya resesi dan gimana cara kita untuk menghadapi resesi? Kita akan bahas dalam rangka menyambut ulang tahun Metro TV yang ke-22. Kami ingin memberikan optimisme kepada seluruh pemirsa di Indonesia dalam menghadapi resesi global. Bersama saya, Eva Wondo. Dan saya Bayu Oktara, hanya di The O Factor Stronger Tomorrow. Telah hadir dalam The O Factor Stronger Tomorrow, Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Jessica Halim, Co-founder Demi Bumi, produk yang dihasilkan berkomitmen memberikan solusi untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Peter Sirer, founder dan CEO Wahyu, sebuah perusahaan enabler industri makanan dan minuman berbasis teknologi yang menawarkan solusi menyeluruh bagi para pelaku UMKM kuliner. David Christian, founder Evoware, melalui gerakan #RethinkPlastik, ia membuat cangkir serta wadah lainnya dari rumput laut bebas bahan kimia untuk melawan ledakan sampah plastik. Andani Agni Putri, founder Nona dan Agni, brand fashion loungewear lokal untuk perempuan yang lahir dari tangan seorang engineer. Reza Arya Bima, co-founder dan CEO Artisan Pro, produsen bulu mata kelas dunia yang diciptakan khusus untuk memenuhi kebutuhan para make-up artis. Nah, tadi pertanyaannya, apa sih Bayu sebetulnya resesi? Resesi secara sederhana adalah penurunan dalam kegiatan dagang dan industri. Kita mau bahas lebih lanjut soal ini, langsung saja kita akan tanyakan ke Pak Hanung. Pak Hanung, apa sebetulnya resesi dan juga dampaknya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat itu apa, Pak Hanung? Jadi resesi ekonomi tahun 2023 itu diperkirakan akibat dari perang geopolitik yang terjadi di Ukraina. Kemudian itu menyebabkan terganggunya ekspor beberapa barang dan jasa yang sangat dipentingkan, yang dibutuhkan. Nanti mengakibatkan kemungkinan adalah kenaikan harga barang-barang. Terus kemudian perlambatan ekonomi dunia. Kemudian karena kenaikan harga barang-barang tadi, tentunya akan ada kebijakan-kebijakan moneter yang sangat sangat ketat. Nah ini tentunya khususnya dari Amerika yang nanti akan mempengaruhi juga tekanan terhadap nilai tukar kita. Tetapi kita optimis karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah untuk menjaga kondisi makro kita. Dan selain itu, kalau untuk UMKM, kenapa kita harus optimis? Karena UMKM kita ini tidak terlalu terekspos dengan ekonomi internasional ya, artinya itulah kelebihannya ya. Dan karena itu yang penting pada saat ini kita jaga adalah ekonomi domestik kita. Ekonomi domestik kita, daya beli kita, dan itu sudah ada langkah-langkahnya yang di dalam APBN 2023. Yang temanya itu adalah optimis tetapi tetap waspada. Optimis tetapi tetap waspada. Ya, nah kalau tadi penting. sempat dikatakan bahwa salah satu yang bisa menyebabkan resesi adalah kenaikan harga. Dan untuk itu kan sekarang sudah ada para pelaku usaha nih. Kita mau langsung cek nih daya beli masyarakat sekarang seperti apa. Saya mau ke Mbak Jessica dulu. Kalau Mbak Jessica sendiri
Gimana? Khawatir nggak sih dengan adanya resesi yang katanya, aduh dunia nih ekonominya gelap tahun depan. Kalau ada uang simpen. Kalau misalnya semua orang nyimpan uang nggak pada belanja dong. Saya nggak khawatir sih, kayaknya itu beritanya aja menurut saya kadang-kadang membuat orang khawatir. Tapi coba deh kalau misalnya kita balik ke pandemi kemarin ya, kita diem di rumah, kita khawatir nggak sih? Kita bisa berkebun, kita bisa masak sendiri, kita bisa ngelihat apa yang ada, sampah kita olah menjadi produk-produk seperti apa yang Demi Bumi lakukan. Kita bisa lihat apa yang ada sebetulnya untuk kita jadikan usaha baru. Dengan begitu menurut aku kita semua bisa kok. Kalau Demi Bumi kita banyak upcycle produk, mengolah sampah kan ya. Dan sampah itu kan akan selalu ada ya. Jadi source material akan selalu ada gitu. Jadi kita optimis sih kita pasti bisa, dan kita selalu bisa bantu teman-teman lainnya karena kita banyak memperkerjakan kampung-kampung juga, kita memberikan pelatihan dan mesin jahit juga supaya mereka juga bisa menjahit untuk usaha-usaha kita seperti ini. Kita akan ke Mas Peter. Mas Peter, sejumlah negara kan sudah merasakan ya dampak dari resesi. Kalau dari Mas Peter sendiri sudah merasakan belum sih? Sebenarnya kebetulan Wahyu ini mewadahi para UKM kuliner yang sebenarnya kita lihat justru ini jadi sebuah opportunity di mana setiap orang pasti tetap butuh makan. Ya, dan kalau kita bicara UKM kuliner, ya harganya sangat menarik dan affordable dan ekonomis buat semua orang. Ini justru sebagai kesempatan di mana mereka bisa punya kualitas yang lebih baik, belajar adaptasi teknologi, dan sehingga mereka juga bisa merangkul yang mungkin tadinya belum pernah atau mungkin jarang makan UKM kuliner. Ini jadi kesempatan untuk mereka bisa naik kelas. Oke, nah sekarang kita ke Mas David. Dari Evoware ini kan produk-produk yang di recycle. Ada yang bilang katanya produk recycle tuh harganya itu loh. Nah, sementara ancaman daya beli menurun pada saat resesi, udah katanya nyata di depan mata. Tantangan terbesar yang Anda lihat, Mas David? Iya, jadi memang Evoware ini kita menyediakan alternatif pengganti plastik sekali pakai. Produk-produk kita memang lebih tinggi cost-nya daripada plastik sekali pakai. Karena dampak lingkungan itu kadang kita nggak bisa lihat jangka waktunya tuh pendek. Kita udah ancang-ancang istilahnya, semua orang bilang resesi tahun 2023, itu buat kita juga optimis juga. Karena kita udah dikasih tahu di depan nih, nggak kayak pandemi kemarin tiba-tiba datang gitu kan. Tiba-tiba datang, betul. Gitu. Jadi kita udah mempersiapkan juga strategi-strategi, bukan cuma survive tapi juga kita strive juga. Itu dengan kita akan melakukan banyak ekspor. Jadi kita buka supply chain untuk ekspor kita juga, dan kita selain melihat itu kita juga melihat dari sisi yang lain juga yang positifnya. Kalau sekarang banyak negara di dunia itu termasuk Indonesia, daerah-daerah udah mulai menerapkan pelarangan plastik sekali pakai. Itu pun opportunity juga buat kita. Jadi kita nggak fokus ke yang berita-berita yang buruknya, tapi kita lihat ada berita bagus apa di balik itu. Kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita bakal fokuskan ke situ. Iya, tadi dibahas ada negara-negara lain yang bisa menjadi target market, artinya menjadi pengusaha yang melakukan ekspor juga. Ini salah satu yang melakukan ekspor. Nah, ini Mbak Akni gimana? Ada dampak nggak dari sisi ekspor ya? Gimana Mbak Dani? Kalau saya justru mungkin pandemi itu memang mengerikan, tapi dampak positif terhadap local brands itu sangat tinggi ya. Masyarakat berani membeli online itu karena push dari pandemi itu sendiri. Local brands pun banyak yang justru bersemi salesnya itu di era pandemi, termasuk saya yang memulai dari online bisnis. Jadi menghadapi resesi, aku mikirnya kita harus optimis tapi hati-hati. Karena udah jelas fashion itu produk sekunder, kita nggak seperti F&B ya, makanan. Jadi saat daya beli turun, tentu aja konsumsi terhadap fashion terutama jadi berkurang, menjadi bukan prioritas. Jadi di situ challenge kita untuk lebih kreatif sih sebenarnya. Jadi karena seperti kata Bapak Hanum itu kita tidak terlalu berefek karena ekspor kita juga hanya 25% GDP. Jadi kemungkinan domestic consumption kita tuh masih bagus gitu loh untuk menghadapi resesi, dan challenge-nya itu untuk local brand dan terutama fashion, bagaimana membuat persepsi masyarakat lebih mencintai beli local brands karena tidak ada bedanya dengan international brand. Kalau Eva tuh dia melihat fashion tuh udah primer, udah bukan sekunder lagi. Jadi abisnya tetap beli baju ya? Tetap harus dong. Artisan Pro melihat persepsi soal resesi. Ya, saya setuju bahwa pandemi itu lebih mengkhawatirkan buat kami. Tapi tentunya ternyata ada berkah di tengah pandemi. Seperti tadi Mbak Agni bilang, bisnisnya bisa naik. Kami sudah survive pandemi gitu ya. Jadi kami sudah terlahir dari pengusaha yang
lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi resesi. Tapi saya setuju bahwa selama kita optimis dan tidak ada pembatasan mobilisasi, karena sebenarnya pembatasan pergerakan atau mobilisasi ini lebih berbahaya, lebih beresiko dibanding resesi global yang sampai sekarang kita belum terlalu merasakan. Begitu pembatasan mobilisasi, pergerakan tidak ada, optimisme menurun, apalagi tidak ada kejelasan, kekhawatiran, dampaknya jadi panjang. Itu sih yang kita lihat. Sekarang mumpung nih ya, belum resesi, ya bisa melakukan A/B testing kira-kira apa yang bisa kita pakai pada saat resesi itu datang ya. Tapi UMKM seperti apa yang bisa menopang perekonomian di Indonesia pada saat terjadi resesi? Nanti kita tanya lagi ke Pak Hanung kali ya. Iya, nanti kita akan bahas lagi termasuk soal strategi. Dan tadi Pak Hanung sampaikan tetap harus optimis, tetapi harus hati-hati, harus waspada. Betul. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di O Factor Stronger Tomorrow. Sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, kita akan terus berusaha juga. Kita mempunyai mental yang bisa adapt dan juga agile juga. Jadi kita sudah menyediakan alternatif dan strategi itu semua untuk menghadapi masa depan nanti. Kami tetap bisa bersaing, dan lebih lagi kami ingin bersaing dengan brand luar sehingga kami menjadi alternatif dari pembelian masyarakat untuk produk fashion mereka.